Halo anak-anak, hari ini kita akan memulai persekutuan kita. Oleh sebab itu, semuanya duduk yang tenang, ikutin ibadah ini sampai selesai. Siap ya? Mari bersama-sama Mister mengajak kita sebelum memulai, kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari bersama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan memulai persekutuan kami. Tolong kami memuji Tuhan dengan baik, mengikuti ibadah ini dengan tenang, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah kita, namun kita akan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan beribadah ya. Kita akan mengkhususkan waktu kita selama 1 jam ke depan. Dan siapkan diri kalian dengan baju yang rapi. Dan kita siapkan hati juga ya dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberi kami kesehatan. Tolong kami untuk belajar firman-Mu dan tolong kami untuk mengerti dan taat akan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ya benar, cerita tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ternyata mereka bertukar. Apa yang mereka tukar? Nah, Esau meminta sup kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Kemudian Yakub meminta hak kesulungan yang dipunyai oleh Esau. Jadi mereka saling bertukar. Tapi hari demi hari Bapak Ishak semakin tambah tua. Bapak Ishak matanya sudah rabun dan tidak bisa lagi melihat dengan baik. Dia kemudian memanggil Esau masuk ke dalam tendanya. Dia menginginkan supaya Esau berburu hewan di ladang dan dia ingin makan daging yang enak yang dimasak oleh Esau. Dan Bapak Ishak juga berjanji kalau sesudah itu dia akan memberkati Esau. Wow, tanpa mereka ketahui, Ibu Ribkah mendengar dari balik tenda. Ibu Ribkah
tahu bahwa Bapak Ishak akan makan daging yang dimasak oleh Esau dan akan memberkati Esau. Setelah Esau pergi, Ibu Ribkah cepat-cepat memanggil Yakub. Ayo sini. Aku baru saja mendengar percakapan antara Bapak Ishak dengan Esau. Bapak Ishak ingin makan daging dan Bapak Ishak akan memberkati Esau. Sekarang kamu ambil 2 ekor anak kambing yang ada di ladang kita. Nanti aku yang akan memasak. Dan kamu hantar ke rumah Bapak Ishak supaya dia bisa memberkati kamu. Wah, tapi kemudian Yakub merasa ragu-ragu. Dia takut. Tapi Bu, kulitku kan terasa licin, sementara kulit Esau berbulu. Kalau Bapak Ishak tahu, nanti dia akan marah. Dia bukan memberkati aku, malah dia bisa mengutuk. Wah, takut. Tapi Ibu Ribkah bilang, nanti aku yang menanggung kutuk itu. Wah, akhirnya Yakub pergi ke ladang. Dia mengambil 2 ekor anak kambing dan Ibu Ribkah memasak menjadi makanan yang harum baunya. Nah, kemudian kulit kambing itu dilekatkan di tangan Yakub yang licin, ya, supaya kelihatan seperti Esau yang berbulu. Pelan-pelan Yakub masuk ke tenda Bapak Ishak. Dia kemudian menyapa Bapak Ishak. Ini aku, Bapak, masakan sudah jadi, silakan memakannya. Nah, Bapak Ishak bilang, ayo dekat-dekat sini supaya aku bisa meraba tanganmu. Bapak Ishak sudah senang, wah cepat sekali masakannya jadi, aku ingin memakannya, pasti lezat. Nah, tapi Yakub takut-takut, dia datang pelan-pelan. Sementara Bapak Ishak bingung, kalau suaranya seperti suara Yakub, tapi setelah aku raba tangannya, kok seperti suara tangan Esau. Bapak Ishak masih ragu-ragu, tapi kemudian Yakub sekali lagi berkata, ya, aku Esau. Wah, rupanya dia berpura-pura jadi Esau. Dia berbohong. Nah, setelah Bapak Ishak memakan masakan itu, wah sedap. Dan kemudian dia mencium Yakub. Wah, berbulu ya, lehernya berbulu, tangannya berbulu. Kemudian dia memberkati Yakub. Dia memberkati Yakub dengan tanah yang subur. Dia memberkati Yakub atas bangsa-bangsa, berkuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia juga berkata, barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, tapi barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Wow, luar biasa ya, berkatnya bagus dan indah sekali. Nah, setelah Bapak Ishak memberkati Yakub, tiba-tiba Esau pulang dari berburu. Wah, dia merasa senang sekali karena dia berhasil menangkap hewan di padang buruan. Dia kemudian cepat-cepat memasak dan dia mengantar ke tempat bapaknya. Bapak, ini daging masakanku. Nah, Bapak Ishak kaget. Loh, tadi itu siapa? Tadi itu aku sudah makan masakan daging dan aku sudah memberkati dia. Wah, Esau juga kaget. Wah, ini rupanya Yakub. Dia menjadi sangat jengkel dan dia berkata, bukankah dia sudah pernah membohongi aku? Ini yang kedua kalinya. Dulu dia membohongi aku tentang sup kacang merah. Sekarang dia juga membohongi Bapak dan membohongi aku. Wah, dia menangis meraung-raung. Bapak, aku minta diberkati, berkati aku
aku minta diberkati. Tapi Bapak Ishak berkata, aku sudah memberikan berkat itu kepada dia, kepada Yakub. Aku harus memberkati apa lagi ya untuk kamu? Wah, Bapak Ishak bingung karena semua berkat yang baik, semua berkat yang indah sudah diberikan kepada Yakub. Nah, Esau menjadi sangat marah dalam hatinya. Dia merasa dendam, bahkan dalam hatinya timbul pikiran, aku akan membunuh dia. Waduh, Ibu Ribkah tahu bahwa Esau sangat marah dan tidak suka kepada Yakub. Sementara Yakub ketakutan. Kemudian Ibu Ribkah menyuruh Yakub, kamu harus pergi dari sini, kamu lari. Esau marah. Kamu harus lari dari sini jauh ke rumah paman Laban, jauh di Haran. Akhirnya Yakub pergi, dia lari, dia meninggalkan Esau, dia meninggalkan keluarganya, bapak ibunya. Ibu Ribkah menjadi sedih sekali, demikian juga dengan bapaknya menjadi sedih dengan kejadian ini. Anak-anak, kita belajar sesuatu yang sangat penting hari ini. Tuhan mengajar kita jangan berbohong. Ya, Tuhan mengajar kita jangan berbohong. Karena berbohong akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Berbohong bisa menimbulkan kemarahan orang lain. Berbohong juga bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita lebih baik kita berkata jujur dan berbuat jujur. Anak-anak, kalau kalian ingin sesuatu, lebih baik minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengar dan menjawab semua doa kita. Jangan berbohong, ya. Suatu pelajaran yang sangat penting yang kita pelajari dari cerita hari ini. Mari kita ingat dan kita masukkan di dalam hati kita bahwa kita tidak boleh begitu saja membohongi orang tua, membohongi teman kita, atau membohongi saudara kita. Mari kita berdoa. Miss Devi akan tutup dalam doa cerita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cerita hari ini karena Tuhan sudah mengajar kami pelajaran yang sangat penting supaya kami tidak berbohong. Tuhan tolong kami supaya kami dapat berkata jujur dan berbuat jujur, supaya kami tetap berdamai dengan sesama kami. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar ayat hafalan ya. Kita siapkan dari Yeremia pasal 17 ayat 10a. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Sekali lagi, Yeremia pasal 17 ayat 10a. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Amin. Anak-anak, Tuhan tahu isi pikiran kita, Tuhan tahu isi hati kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati ya. Kita tidak boleh berpikir sesuatu yang jelek atau sesuatu yang jahat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari Mr. Rizky.
Kita sudah sama-sama mendengarkan cerita daripada Miss Devi. Salah satu poin yang paling penting untuk kita ingat hari ini bahwa kita nggak boleh berbohong, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Seperti pujian ini, mari kita bersama-sama mengambil satu komitmen atau suatu janji kepada Tuhan bahwa kita ini senang jadi anak Tuhan dan nggak mau jadi anak Tuhan yang suka bohong. Mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang suka bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Seperti pujian ini, kita gak boleh bohong. Kita harus jadi anak yang jujur. Oke, kalian adalah anak-anak yang baik, yang mau menjadi anak-anak yang jujur. Oleh sebab itu, biarlah sebagaimana kalian sudah dengarkan cerita tadi dan kalian sudah menaikkan pujian tadi, jadilah seperti demikian, jadi anak-anak Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi di dalam persekutuan kita yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan ya untuk mengikuti ibadah yang kita lakukan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari lipat tangan kita berdoa. Tuhan, terima kasih anak-anak telah memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, berdoa dengan baik, dan kini saatnya kami menjadi anak-anak yang baik juga, yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati mama papa kami, dan berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bye anak-anak, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.